Sebenarnya salah satu unsur penolakan waris ataupun orang yang tidak dapat mendapatkan warisan itu adalah anak-anak durhaka. Anak-anak durhaka. Oke. Hutang gimana? Hutang juga termasuk. Hutang itu harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Oke. Jadi hutang itu bisa diwariskan ke keturunan terusnya. Wah. Ya. Deg-degan nih. Oh ya, satu lagi yang Apa? paling banyak terjadi dan ini dikhawatirkan oleh kaum perempuan. Ya. Ketika harta waris diberikan kepada simpanan dari seseorang. Ya, Itu terjadi. itu sering terjadi. Satu laki-laki boleh memiliki 4 istri. Ya, Terus pernah nggak ada kasus yang sengketa antara 2 istri gitu? banyak. Selamat datang di Bicara Uang. Kembali lagi bersama Reza Al-Kadri yang siap menyapa sahabat Mira Asset dimanapun kamu berada. Dan bakal ngobrol-ngobrol seputar tema untuk episode kita hari ini, dimana kita pengen ngomongin sebuah hal yang lekat banget sama masyarakat Indonesia, yaitu adalah soal warisan. Dimana sebelum kita mengenalkan bintang tamu kita pengen lihat dulu nih beberapa berita yang muncul di Indonesia akhir-akhir ini seputar warisan. Coba sahabat Mira Asset kita sama-sama lihat dulu. Ada berita seputar yang pertama, kasus anak gugat ibu kandung soal warisan di Karawang. JPU, penyidik periksa Kusumayati sesuai SOP. Oke, berarti sesuai hukum yang berjalan gitu ya. Dan berita berikutnya coba kita lihat lagi. Nah, nenek Kanut sempat kritis dipolisikan 4 anaknya karena warisan. Kini syok karena rumahnya dipasang pelang. Orang tua melawan anak atau anak melawan orang tua. Ini mungkin kasus yang kita juga beberapa kali atau mungkin sering dengerin kalau kita ngomongin soal warisan. Ini kita pengen coba tanya tanggapannya gimana sama narasumber kita di sini. Ada Mas Muhammad Justian Pradinata. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita minta tanggapannya tadi soal beberapa berita yang ada, Ya. boleh ceritain dikit backgroundnya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Justian Pradinata atau dipanggil dengan MJ sama teman-teman. Background saya itu adalah sarjana hukum di Fakultas Hukum UI. Oke. Kemudian terakhir itu Magister Hukum Ekonomi Bisnis di Fakultas Hukum UI. Oke. Dan keseharian saya itu bekerja di salah satu BUMN dan memegang bagian hukumnya. Oke. Dan keseharian juga selain bekerja paling konten-konten aja tentang hukum di sosial media gitu. Nah, konten soal hukumnya nih katanya juga banyak yang berhubungan sama warisan. Betul, banyak. Betul ya? Iya. Sebelum kita tanya nih, coba tanggepin dulu dong beberapa berita yang tadi. Jadi anak dan orang tua bertanding di secara hukum itu emang sering terjadi ya kalau ngomongin soal warisan? Sering terjadi. Oke. Dari dahulu sih sering terjadi sih kalau misalnya antara perseteruan antara anak dan orang tua terkait masalah warisan. Oke. Dan memang itu adalah hal yang sangat menyedihkan sih karena balik lagi bahwa harta warisan itu adalah hak yang dimiliki oleh si punya pewaris. Oke. Dia akan memberikan kepada siapa itu terserah dia. Oke. Nah, kemungkinan kalau misalnya sampai ada case kayak tadi bahwa sampai anak yang menggugat ke pengadilan, sebenarnya salah satu unsur penolakan waris ataupun orang yang tidak dapat mendapatkan warisan itu adalah anak-anak durhaka. Anak-anak durhaka. Oke. Ya, anak-anak durhaka. Tapi kan secara hukum nggak dikenal tuh kan anak-anak durhaka. Maksudnya Betul. anaknya anak aja gitu kan? Oke, cuman harus kita cek dulu ya nanti gimana case yang sebetulnya terjadi duduk Iya. perkaranya itu. Ketika masalah yang tadi anak durhaka ataupun orang yang dilarang untuk mendapatkan warisan itu emang udah ada di aturan. Oh ada? Ya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa beberapa orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan itu, yang satu adanya upaya si ahli waris untuk membunuh si pewaris supaya dapat lebih cepat. Oh. Itu salah satu bentuk yang tidak dapat warisan. Oke. Nah itu jatuhnya anak durhaka. Ketika dia akan melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap orang yang punya harta warisan, maka itu sudah dinilai bahwa dia tidak berhak akan harta waris. Jadi ada hukumnya? Ada, semua diatur. Sorry, dan mau nanya juga di Ya. Indonesia hal itu terjadi? Terjadi. Banyak terjadi. Kirain ya. cuma di sinetron aja, di dunia nyata benar-benar kejadian? Di dunia nyata itu banyak sekali terjadi. Oh
Oke. Tapi kita flashback dikit dulu ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Kita ngomongin soal warisan. Sebenarnya kalau boleh tahu definisi warisan tuh kayak gimana sih? Oke, warisan itu adalah harta ya, ataupun baik bergerak maupun tidak bergerak Ya. yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan kepada ahli warisnya. Oke. Nah, untuk dimanfaatkan untuk keberlanjutan hidupnya sih. Ya. Itu bisa berupa apa aja? Bisa berupa tanah, Ya. aset, Apapun. Oke. Apapun itu. Bahkan kalau misalnya sang yang punya warisan ini berarti contohnya orang tuanya gitu. Mereka punya saham gitu. Itu bisa diwariskan ke Betul. anaknya. Iya. Oke. Tadi definisi baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak. Mungkin yang seperti saham ataupun ya yang lain-lain yang tidak terlihat itu masuk kategori benda yang tidak bergerak. Hutang gimana? Hutang juga termasuk. Hutang itu harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Oke. Jadi hutang itu bisa diwariskan ke keturunan terusnya. Wah. Ya. Deg-degan nih. Konsep warisan kan sebenarnya banyak dipahami sama masyarakat di Indonesia khususnya bahwa gue nunggu warisan nih, habis ini gue pengen nikah. Gue nunggu warisan nih, habis itu gue pengen pengen investasi lagi apa segala macam. Tapi sebenarnya kisah-kisahnya banyak nih seputar warisan. Kalau misalnya Mas sendiri nih ya bisa cerita yang paling banyak kasus-kasus soal warisan di Indonesia itu yang seperti apa? Kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah salah satunya itu adalah tadi yang sempat ditampilkan ya di berita, oke. perseteruan antara anak-anaknya dengan orang tua. Kemudian banyak terjadi itu adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan tapi dia menuntut harta waris. Kok bisa? Contohnya gimana? Contohnya di dalam hukum waris itu, jadi sebetulnya kita itu di negara kita ada 3 sistem hukum waris yang berlaku, hukum waris adat, hukum waris perdata barat, dan hukum waris Islam. Oke. 3-tiganya opsional, mau dipakai yang mana? Oh jadi bisa milih? Bisa milih. Oke. Iya. Dan itu hak siapa untuk milih? Hak kita. Hak kita. Iya. Oke, saya mau pakai contohnya nih. Saya Iya. mau pakai secara Islam. Ya, Itu boleh tuh. Nanti Boleh. akan ada asesmennya melalui hukum Islam. betul. Oke, oke. Nah, jadi ketika kita sudah memilih untuk memiliki hukum yang mana, maka itu akan dijalankan treatmentnya pun berbeda-beda. Tapi tujuannya juga sama sih, untuk membagi harta waris supaya adil. Oke. Nah, tadi satu udah dimunculkan, kemudian kedua tadi orang-orang yang tidak berhak tapi memaksa untuk mendapatkan. Iya. Dan kemudian tadi pertanyaan Mas, satu lagi. Yang paling banyak terjadi itu kasus-kasus warisan. Ya, 2 itu yang paling banyak terjadi. Oke. Jadi kalau misalnya di sosial media saya, Ya. itu saya kalau misalnya sharing tentang hukum waris dengan hukum pidana, yang paling ramai itu adalah hukum waris. Ya, oh ya satu lagi yang paling banyak terjadi dan ini dikhawatirkan oleh kaum perempuan, Iya. ketika harta waris diberikan kepada simpanan dari seseorang. Ya, Itu terjadi. itu sering terjadi. Sering. Sering terjadi. Jadi contohnya dia adalah istri sah dari sang suami. Betul. Sang suami meninggal, Ya. tapi ternyata warisannya diperebutkan oleh sang istri Ya. dan selingkuhannya. Betul. Atau simpanannya. Atau istri siri. Atau istri siri. Tapi kan Ya. kalau istri siri apakah ada kekuatan secara hukum? Tidak. Jadi tetap yang paling berhak adalah istri sah. Sah. Tapi permasalahannya kalau istri sahnya lebih dari satu karena Indonesia kan membolehkan poligami kan? Untuk pernikahan memang dijelasin di dalam Undang-Undang 74 perkawinan itu adalah 4 ya. Satu laki-laki boleh memiliki 4 istri. Ya, Terus pernah nggak ada kasus yang sengketa antara 2 istri gitu? banyak. Banyak. Itu kalau udah masuk ke ranah dapur seperti itu, Iya? itu gimana ya? Unik banget lah Oke. prosesnya. Boleh tanya nggak yang paling unik yang pernah Mas dapetin tuh kasusnya seperti apa? Oke, jadi gini, ini berdasarkan dengan konsultasi ya, Ya. salah satu klien yang tidak mungkin saya sebutin. Ya. Intinya itu adalah si istri kedua Oke. itu mengklaim, Oke. ya, ikut mengklaim harta warisan dari si suaminya. Aha. Nah, sedangkan istri pertama juga masih hidup. Ya kan? Dan istri pertama mereka punya anak juga. Oke. Istri kedua juga punya anak-anak Oke. juga. Nah, anak-anaknya dari istri kedua juga ikut mengklaim. Padahal anak-anak yang istri pertama juga ada di situ harus dibagi. Wah. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya warisan itu ini mungkin bisa dikoreksi gitu ya? Iya. Berarti harus ada surat warisan, Wasiat. wasiat gitu Ya, ya? Atau tidak pakai wasiat itu sebenarnya udah kuat? Oke. Jadi sebetulnya konsep warisan itu harta yang sudah ada ditinggal oleh si pewaris karena meninggal dunia itu sebetulnya udah milik ahli waris. Oke. Akan tetapi jika ada surat wasiat yang menetapkan lain,
maka yang akan dijalankan adalah apa yang ada di dalam surat wasiat. Oke. Jadi Ket- lebih ya. kuatnya itu adalah surat wasiat. Ya. Kalau tidak ada. Ya. Tapi kalau kalau ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, contohnya saya adalah anak bapak saya nih. Ya. Udah otomatis warisannya turun ke saya, Betul. ibu Ya. dan anak-anaknya gitu. Betul. Oke. Ya, dan pembagiannya itu mengikuti undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum. Oke. Itu tuh Pembagiannya. apa aja sih pembagiannya, Mas? Kalau boleh Oke. diceritain dikit. Oke, jadi kita ngomongin soal penggolongan ya. Iya, iya. Mau yang hukum perdata atau Islam nih? Tapi dua-duanya hampir sama. Oke, boleh silakan. Oke, di 874 KUA Perdata, asik. Kayak belajar kuliah itu. Keren banget. Jadi- Gak apa nih, jelasin gak apa Oke, ya? jadi ada 4 golongan ya. Golongan Oke. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Golongan 1 ini adalah istri atau suami yang ditinggal dan anak kandung. Itu masuk golongan pertama? Iya. Oke. Yang golongan kedua ini adalah orang tua dan saudara kandung si pewaris. Oke. Kalau bisa kita bilang kayak kita anaknya nenek ya berarti. Iya, iya. Nah, yang ketiga itu barulah nenek dan saudara-saudara yang lain. Dan yang terakhir itu adalah sepupu, paman, bibi, dan lain-lain. Oh, itu tingkatnya nomor 4 tuh. Yang paling bawah. Nah, tapi biasanya kasus-kasusnya, sorry Iya. saya potong ya. Iya. Yang bawah-bawah justru malah rese. Nah, itu. Dan inilah yang sering gue edukasi di konten. Ya. Mohon maaf nih ya kan. Ya. Yang golongan 4 itu nggak berhak selama 3, 2, 1 masih ada. Gitu. Tapi kan pada kenyataannya Ya. mau dia 3, 4 dia nggak sadar diri kan. Jadi ikutan ngajuin. Dan itu terjadi gue di keluarga gue juga ada. Keluarga Oke. jauh itu ya lebih tepatnya. Keluarga jauh. Sebut dong, nggak usah. Nggak usah. Nanti habis ini dia diserbu. Tapi itu udah berlaku secara otomatis kalau misalnya tidak ada surat wasiat. Ya. Tapi ada nggak case-nya yang ternyata surat wasiatnya menyebutkan bahwa yang dapat hak warisannya itu bukan poin yang nomor 1. Contohnya yang lainnya. Itu Ya. ada? Ada. Bahkan yang kalau misalnya di anggota keluarga itu kan ya tadi ada anak, ibu, dan kandung istri. Iya, iya. Tadi dia di luar golongan itu pun juga ada. Bahkan misalnya kayak tidak ada hubungan darah misalnya. Oke. Jadi jatuhnya itu ada istilahnya itu ada anak luar kawin. Oke. Ya, misalnya ya, Ya. ataupun ada orang lain yang tidak ada hubungan darah dan ternyata ada nama dia dalam surat wasiat, maka dia harus diberikan. Ha-ha. Seperti itu. Kayak di film-film gitu contohnya ya. Kayak ternyata pas meninggal pengacaranya membacakan surat warisannya. Ya. Terus ternyata di surat warisannya Nggak ada dia. Nggak ada dia, Ya. tapi adanya malah contohnya perawatnya dia di hari tuanya si orang tua. Betul sekali. Atau ternyata pelayannya dia, supirnya dia. Itu Iya. tuh berhak kalau emang warisan surat wasiatnya menyatakan seperti itu, Iya. ya harus dikasih. Iya, karena warisan itu kan warisan atau dalam bahasa Belanda itu testamen. Oke. Itu adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia yang harus disampaikan dan dijalankan amanahnya. Begitu. Nah, ketika seorang pewaris menulis sebuah surat wasiat di mana di dalamnya itu tidak ada anak-anak kandungnya, malah orang lain, itu pasti akan ada alasannya. Iya. Jadi balik lagi tadi yang pernah yang di awal gue mention bahwa orang yang tidak berhak untuk warisan adalah anak-anak durhaka atau orang yang mencoba untuk membunuhnya atau menyakitinya. Nah, mungkin anak-anaknya itu selama ini tidak merawat dia atau bahkan tidak berbuat baiklah kepada si orang tuanya. Justru orang lain yang bukan anaknya malah itu yang merawat dia, memberikan Iya. kasih sayang Iya. dan lain-lain. Iya. Nah, itu adalah berhak ketika surat wasiatnya sudah berkata hal seperti itu, gitu. Ini untuk mencegah hal-hal yang membuat konflik, apalagi di keluarga gitu Ya. ya. Ada nggak sih hal-hal pencegahan yang bisa dilakukan? Ya, kalau misalnya kebetulan emang keluarga gue kan dari basicnya hukum ya. Ya. Jadi kita sangat aware dengan hal yang demikian. Jadi kalau misalnya pembagian warisan itu udah benar-benar harus dibagi di awal, ketika udah oke, maka habis setelah itu akan disurat wasiatkan ataupun didokumenkan dan langsung ke notaris. Oh. Dan itu adalah disimpan di notaris ketika orang tua meninggal, maka itu akan diberlakukan isi itu. Oke. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mungkin bukan orang hukum ya, jadi yang paling penting itu adalah sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing nih Mas. Jadi ego ya dan keserakahan ketamakan kita itu harus diatur dulu nih. Iya sih. Iya benar-benar. Terkadang oke lah anaknya tidak berulah, tapi siapa tahu pasangannya Ya. yang menghasut. Ya. Ya, hal-hal yang kayak gitu harus dihindari dulu. Oke. Kemudian ketika terjadi sengketa waris, maka
Ketika anak-anak ini berkumpul untuk membagi warisan dan bertanya kok warisannya berbeda, maka bisa dilibatkan contohnya penengah, contohnya misalnya ada orang atau anggota keluarga yang dianggap bisa dituakan seperti itu. Itu juga harus diselesaikan seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang sebenarnya ada cara efektif ya bagi keluarga sendiri untuk terhindar dari konflik warisan ini. Ya. Edukasi sejak awal. Terus kayak kita bisa lihat juga tanpa harus terjebak salah dalam proses hukum gitu ya. Betul. Karena kan proses hukum kayak gini sebenarnya bisa berbelit-belit ya. Betul. Kalau misalnya udah sampai masuk ke ranah pengadilan, itu kan memakan waktu. Memakan waktu yang nanti keputusan majelis hakim itu belum tentu berpihak juga sih pada kita kan. Dan selama belum ada hasil keputusan dari majelis hakim, ya harta itu akan tertahan ya. Betul. Tidak bisa digunakan sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Statusnya masih milik bersama. Oh, menarik juga ya. Tapi kalau misalnya meninggal tanpa surat wasiat, ada nggak sih cerita-cerita soal resiko-resiko yang ternyata dihadapi dan ini di luar nalar gitu? Oh, tanpa surat wasiat dan orang yang meninggal dunia dan belum dibagikan. Itu banyak, Mas. Contohnya kayak gimana, Mas? Contohnya misalnya gini, katakanlah nih, tapi ini waris yang diwarisin itu tidak hanya harta ya. Contohnya? Ada hutang di dalamnya. Hutang itu termasuk objek yang diwariskan kepada si ahli waris. Nah, ada cerita misalnya ada orang, ini ada orang kaya raya, kemudian dia mempunyai beberapa orang anak dan dia meninggal dunia dan dia belum sempat membagikan harta itu karena alasan tertentu. Jadi ketika orang itu meninggal dunia dan anak-anak kan bertanya dong, ini punya siapa kan. Nah ternyata setelah diurusin, ternyata banyak sekali misalnya orang tuanya nggak cerita kalau tanah ini udah digadaikan atau tanah ini sudah dialihkan ke pihak lain. Cuma statusnya belum clear misalnya aset-aset itu. Nah ini anaknya berebut nih, aku nggak mau yang itu, kamu aja. Nah akhirnya berantem nih kan. Yang udah clear mereka rebutin, sedangkan yang tidak, yang belum selesai masalahnya itu mereka nggak ada yang mau ngambil. Nah itu kan masuknya juga bisa kalau misalnya orang tuanya punya utang dan itu akan diwariskan ke anaknya, dan utang itu harus dijalankan sama si ahli waris dan dengan cara bagaimana dan itu dibagi. Dan mungkin mungkin ada tipe orang tua yang memang mereka tidak terbuka ke anak-anaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ketika dia meninggal dunia maka agak mempersulit si ahli warisnya juga. Atau di sisi lain anak-anaknya misalnya yang kurang ajar ataupun kayak gimana kan, ya makanya gue nggak kasih loh kan, gue diam-diam aja gitu. Tapi sebenarnya ada perlindungan hukum nggak sih soal batasan-batasan klaim atau pembagian warisan? Itu sebenarnya ada batasan hukumnya nggak sih? Semua ada. Iya, semua ada. Kalau misalnya diatur berapa jumlah harta waris yang diterima nih misalnya. Persen-persenannya pun ada? Iya, per-perannya tuh ada semua. Termasuk misalnya kayak tadi masalah hibah misalnya. Ada orang yang bukan keluarga, bagian dari keluarga inti ini dan tidak ada hubungan darah misalnya. Dia akan dapat 1/5 bagian dari jumlah harta waris. Itu namanya legis porsi. Legis porsi itu hak yang tidak boleh diganggu untuk ahli waris, maka sebagiannya akan dibagi kepada orang itu. Pertanyaannya, kalau hutang yang diwariskan, apakah persenannya sama dengan pembagian aset gitu? Kayak contohnya dapat berapa persennya? Hutang juga bisa diberlakukan seperti itu gitu? Iya, jadi gini Mas, untuk pembagian masalah harta waris itu nanti akan dikalkulasikan dulu berapa jumlahnya. Nah, misalnya katakanlah si A ini jumlah harta warisnya 1 miliar gitu ya. Ternyata si A juga punya utang nih selama hidupnya, misalnya 500 juta. Maka 1 miliarnya akan dikurangi dulu dengan hutangnya 500 juta. Nah, jadi bagian mana itu akan dibagi rata lagi nih ke anak-anaknya. Bisa 500 juta dari ini. Anak pertama dapat berapa puluh persennya, anak kedua. Tapi itu benar-benar ada hukumnya gitu ya? Ada, semua diatur. Ada regulasinya. Betul. Jadi ya sebenarnya sudah jelas. Tinggal gimana kita edukasi hukumnya aja. Betul sekali. Jadi kalau di hukum perdata barat itu ada KUH perdata dan dia sudah mengatur secara detail. Kalau di hukum Islam itu ada kompilasi hukum Islam dan itu sudah diatur sedetail mungkin. Jadi langsung was-was kita nih kayak aduh kalau bisa kita jangan meninggalkan hutang gitu ya. Betul. Makanya sangat penting buat kita nih untuk bisa hidup mapan. Pertanyaannya gimana caranya nih kalau misalnya masih bingung untuk hidup mapan. Nah, saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Kita lihat yang satu ini dulu yuk. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang.
Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Kita masih ngomongin seputar warisan dan masuk ke pertanyaan saya berikutnya nih buat Mas MJ nih. Warisan, itu ada pajaknya atau tidak? Oke. Jadi kalau misalnya warisan itu sebetulnya dia itu tidak masuk dalam objek pajak ya. Oke. Akan tetapi, ada akan tetapinya nih. Jadi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu, harta yang tidak menjadi objek pajak itu apabila sudah didaftarkan dan masuk SPT tahunan yang tiap tahun kita laporin. Oke, ngerti. Jadi kalau asetnya sudah terdaftar, itu ketika diterima oleh sang ahli waris, tidak perlu lagi ada pembayaran pajak karena ini masuknya ke pajak tahunan. Betul, gitu ya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Oke. Coba jelasin, Mas. Nah, coba gimana, Mas? Ketika kita mau daftar SPT kan otomatis kan semua dicek nih, ya kan. Nah, kalau ada pajak yang terutang dari harta-harta itu, kita nggak tahu misalnya harta-harta barang mewah gitu ya, ataupun kayak special treatment itu biasanya di tanah dan bangunan nih, karena mereka punya nilai NJOP ataupun PBB yang harus disesuaikan dari setiap tahunnya gitu ya. Nah, ketika kita daftarkan ke SPT dan disubmit di sana ternyata ditolak dan ada hutang pajak yang belum dibayar, maka itu nggak jadi masuk sebagai dikecualikan dari objek pajak. Jadi kita tetap harus akhirnya membayar pajak yang lebih gitu ya? Iya. Oke. Jadi denda-dendanya mungkin. Denda keterlambatan itu juga harus dibayar. Jadi kalau dibilang memang secara regulasi memang tidak diatur bahwa warisan, bukan tidak diatur, bahkan peraturan itu dicabut nih kalau misalnya warisan itu bukan lagi objek pajak. Nah, tapi ternyata ada intilannya di bawahnya gitu kan. Di pasal 4 ayat 3 huruf B kalau nggak salah di Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan seperti tadi yang saya bilang bahwa pajak ini tidak menjadi objek pajak apabila sudah masuk SPT. Oke. Berarti ada tipsnya nggak nih mengurangi atau mungkin mengelola pajak warisan nih supaya ahli waris nih nggak terbebani secara finansial? Berarti tips-tips yang seperti yang kayak gimana tuh? Contohnya supaya ketika nanti ahli warisnya mendapatkan warisannya tidak terbebani secara finansial gitu. Sebenarnya tipsnya harus ngapain nih? Oke. Yang pertama orang kaya. Itu benar. Oke. Yang kedua. Kalau misalnya teredukasi sebenarnya kalau kita ngomong ke orang tua yang masih hidup, papa mau nanya warisan itu nggak sopan ya. Karena ada asas ketimuran kita kali, Asian value-nya. Benar. Dan harta waris itu kalau misalnya orang yang punya harta belum meninggal tuh namanya bukan harta waris kan. Syaratnya harus meninggal dunia dulu nih, baru ngomongnya harta waris. Nah, jadi kalau misalnya kayak ini, mungkin pendekatan kita ke orang tua, secara emosional dan lain-lain, kita harus infokan bahwa papa mama dengan bahasa yang sangat halus dan baik. Nanti kalau misalnya amit-amit ini, gitu kan ya, mungkin ada beberapa ketentuan yang harus dilihat nih, Ma. Kayak gini, gitu kan. Jadi dari awal dulu, pasti kalau misalnya udah ketahuan, ya udah. Nanti orang tua atau yang punya harta, mereka akan menjalankan perintah wajib bayar pajak itu supaya nggak nunggak kan ya. Yang paling penting adalah itu sih, dibayar dulu. Dan jangan nunggu udah bengkak baru nanti jadi beban. Jatuhnya jadi utang finansial yang ternyata menjadi warisan dalam tanda kutip ya. Banyak kayak gitu sih, Mas. Oke. Ini untuk orang tua nih, atau mungkin sahabat Mirai Asset yang sekarang sudah memiliki anak dan sudah harus sedini mungkin untuk merencanakan warisan atau tunggu tua atau gimana? Gimana menurut Mas? Ini adalah hal yang tidak boleh kita lepaskan begitu saja ya. Harus dipikirin. Memang yang tadi balik budaya timur ya. Ini agak sopan sih emang. Tapi ini akan terjadi ke depannya ke hidup kita. Bersyukur kalau misalnya orang tuanya adalah orang tua yang edukasinya baik kan. Maksudnya dia mengerti dengan hal ini, dia akan mengatur sedemikian rupa. Jadi menurut saya harus benar-benar gimana sih? Disiapkan dari awal. Disiapkan dari awal banget. Berarti emang yang paling bagus disiapkan sedini mungkin gitu ya? Betul. Harus direncanakan sedetail mungkin. Ada nggak dari kasus yang Mas pernah temuin gitu ya? Memang dia udah bikin warisannya serapih mungkin gitu ada? Ada. Ada. Jadi dia udah tahu di awal kan.
dia punya 3 orang anak kan. Oke, nanti katakanlah namanya si A, B, C ya. Nanti si A ini kan dia ngeliat nih passionnya, anaknya sukanya ini kan. Oke, nanti ku cari deh apa aset atau yang berhubungan dengan gini kan. Kayaknya nanti dijual bakal dia kayaknya bakalan ini deh ngikutin karirnya. Itu ada sedemikian rupa sampai hal yang demikian apa ya hobi dia, kesukaan dan lain-lain dia atur demikian ada. Jadi ada yang serapih itu. Ada serapih. Jadi itu. emang contohnya yang nggak diurus juga ada, yang diurus dengan sedemikian rapi itu ada. Ada. Oke. Kondisi keluarga mungkin ada yang harmonis, ada yang nggak harmonis. Terus gimana nih seseorang tuh bisa memastikan bahwa hak-haknya sebagai ahli waris tuh dilindungi setelah kematian anggota keluarga? Oke. Ini ngomongin soal keluarga yang harmonis dan tidak harmonis ya, emang itu adalah warna hidup yang ada di netizen Indonesia ya. Betul, karena nggak semuanya baik-baik aja. Betul, iya. Kalau misalnya untuk memastikan bahwa hak kita dilindungi oleh hukum itu udah pasti dilindungi. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau memastikan lebih lanjut, mungkin kita harus ngobrol dengan orang yang paham akan itu. Kalau katakanlah misalnya ada teman atau misalnya saudara yang ngerti soal ini, atau sharing Mas aja. MJ sendiri. Boleh di Instagram aja silakan kan. Nah itu paling setelah kita mengetahui, nah akan masuk ke fase kita akan berkoordinasi dengan para ahli waris lain. Oke. Dan disinilah tantangan sebenarnya baru datang. Tantangannya justru untuk menyamakan pikiran, ngobrol-ngobrolnya ini. Syukur-syukur kalau dapat keluarga yang kalem, adem gitu ya. Tapi kalau misalnya dapat keluarga yang dar-der-dor, kedepannya juga bakal dar-der-dor. Makanya sampai ke dar-der-dor di pengadilan gitu. Satu sewa pengacara, ini pakai pengacara lain. Betul. Nah, kalau misalnya nanti proses itu sudah terlewati dengan baik dan semua setuju dengan pembagian masing-masing, otomatis kan misalnya kayak ada tanah, bangunan dan lain-lain itu akan terpecah ya kan, sesuai dengan nama masing-masing. Maka langsunglah dilakukan misalnya kayak balik nama ke notaris untuk langsung dimasukin ke nama kita. Oh, langsung cepet-cepet tuh Nah diurus. jangan ditunda-tunda karena banyak banget kejadian misalnya kayak ini kan yang penting udah dibagi-bagi kan selesai. Ini ada keterangan warisan sepakat semua ya. Oke. Ya udah telantarin aja 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian ketika ekonominya mungkin terganggu dan dia mau menjual asetnya, dia nanti akan kesulitan pada saat peralihan aset itu. Oke. Orang nggak akan pernah beli tanah yang masalah warisnya belum selesai tuntas. Sengketa atau belum selesai. Iya. Jadi baiknya ketika sudah selesai ya udah go langsung urus, pisah semuanya. Oke. Jadi emang paling penting perencanaan itu, paling penting juga supaya tidak terjadi dalam hal cekcok di pengadilan. Percekcokan ya. Percekcokan itu banyak terjadi sampai tahap pengadilan dan sampai akhirnya keluarga sama keluarga ribut gitu. Itu sampai pengadilan tuh banyak, Mas? Banyak banget, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Masa? Ya. Boleh cerita sedikit beberapa kasus Saya yang lupa kasus apa ya? Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua di sini. Iya. Ini antara saudara ya. Saya lupa kasus apa di daerah mana, tapi ini emang benar-benar terjadi. Oke. Dia cemburu lah dengan harta waris yang menurut dia tidak adil. Ini anak sama anak. Saudara kandung berarti? Saudara kandung. Oke. Saya lupa kayak itu kakak atau adiknya yang akhirnya kakak atau adiknya yang mendapatkan bagian yang lebih banyak. Akhirnya di antara itu ada yang ngebunuh misalnya. Berat banget. Makanya kalau ngomong soal warisan itu tuh nggak gampang sebenarnya, Mas. Harus menjaga netral itu agak susah. Iya lagi. Dan kita nggak pernah tahu, maksudnya sekarang kita mungkin bilangnya santai, tapi nanti ego kita mungkin lebih tinggi. Betul. Emosi juga memuncak. Betul. Jadi ya kita nggak pernah tahu, makanya emang penting banget untuk perencanaan sejak dini gitu. Yeah. Ini buat orang yang sedang menyaksikan Sahabat Mirai Aset. Kalau bisa ngasih nasihat paling penting kepada Sahabat Mirai Aset mengenai pengelolaan dan perencanaan warisan, sebenarnya yang paling penting itu apa, Mas? Silakan. Oke. Yang paling penting itu adalah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu yang paling penting banget. Jadi kan kalau misalnya kita bisa mengendalikan diri kita, otomatis kan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Kemudian rasa legowo itu dibuka selebar-lebarnya. Lagian kan ini kan harta bukan kita yang nyari. Kita kan terima dari orang tua ya kan. Dan kita hidup sama-sama sama saudara kandung dan yang lain, tujuannya ya udah ini kan adalah hadiah dari orang tua kita supaya kita nanti kedepannya ada bekal. Jadi kita legowo aja. Nah kemudian yang ketiga, berperilakulah baik
sebaik-baik mungkin ke Oke. kedua orang tua atau pewaris kita. Oke. Karena itulah yang menjadikan dasar bagi mereka menetapkan berapa jumlah harta waris. Iya, intinya seperti itu sih. Behave dan melakukan hal terbaik buat orang tua, nice ke semua saudara-saudara kita. Nanti ke depannya kalau misalnya itu udah terlaksana dengan baik, akan mudah untuk membagi harta warisan itu. Oke. Kalau Ya. secara hukum apa yang mesti kita persiapkan? Secara hukum, Ya. tadi sempat saya mention juga dikit. Aha. Kalau secara hukum ketika ada masalah waris ini yang harus diselesaikan, Ya. maka ini harus segera, jangan ditunda. Ya. Kelari saat itu juga dengan melibatkan orang-orang yang mungkin berkapabilitas di bidangnya. Oke. Oke, ketika harta ini sudah dibagi ke masing-masing ahli waris, maka langsung tindakan hukum yaitu mengubah balik nama dan lain-lain supaya nanti ke depannya ketika kita akan menggunakan harta warisan ini tidak terkendala dengan hal-hal yang berupa administrasi dan yang masalah harta waris yang belum selesai dibagi. Oke. Iya, seperti itu. Terakhir, Ya. seberapa penting masyarakat Indonesia untuk sadar soal perencanaan warisan supaya tidak terjebak sama masalah sengketa ahli waris, sengketa hukum. Sepenting itu nggak sih? Apalagi di tengah perubahan ekonomi dan sosial saat ini. Oke, penting banget sih Mas. 100% itu penting banget, harus kita harus sadar ya, harus melek terkait masalah perencanaan ini. Kalau enggak nanti ke depannya ya akan berbalik juga ke kita kan. Oke. Dan kemudian yang paling sering saya tekankan ke orang-orang itu Ya. sistem pewarisan Indonesia itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi jangan pernah diotak-atik lagi gitu ya. Dan bagi orang-orang yang mungkin tidak berhak atas warisan, jangan pernah untuk ikut mengajukan juga kecuali emang dia ada kepentingan di situ dan emang ada namanya misal di surat wasiat gitu ya. Dan jangan pernah juga nih suka menghasut-hasut nih ahli warisnya. Kejadian seperti itu Ada banyak juga. sekali. Iya. Banyak kalau misalnya suaminya adem ayem kalem ya, tapi tiba di istrinya, "Papa, itu punya siapa?" kayak gitu kan. Anda Kok misalnya adik kamu dapat kita enggak Hehehe. gitu. Ya. Jadi julid-julid netizennya itu dikurangin juga. Iya, gitu sih Mas kira-kira. Oke. Ada Jadi lagi yang sangat pengen disampaikan nih ke sahabat Mirai Aset, mungkin sedikit penyemangat dan juga pemberi peringatan seputar supaya tidak sibuk dengan masalah finansial terhadap warisan. Iya. Jadi kalau warisan itu adalah takdir ya teman-teman ya. Ya. Kita terlahir dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda, bersyukur kalau misalnya ekonominya bagus, dan bersyukur juga sih kalau ekonominya biasa saja kan. Jadi kalau misalnya yang terlahir dalam keluarga yang mungkin berkecukupan, tadi itu harus harus sangat-sangat memperhatikan hal yang demikian pembagian warisannya, dan itu harus adil dan semuanya harus terbagi rata. Kemudian yang kedua itu mengenai harta warisan ini adalah hal yang sangat sensitif sekali. Jadi kalau bisa harus benar-benar diselesaikan dengan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Betul. Karena dengan ada harta warisan ini keluarga kita bisa pecah. Pertemanan yang tadinya teman mungkin akan jadi musuh. Oke. Nah, itu akan berdampak pada keturunan-keturunan kita selanjutnya, seperti itu. Dan terakhir soal warisan. Warisan ini adalah sebuah pemberian mungkin yang dari Tuhan ya kan melalui orang tua kita. Ya. Jadi ketika nanti harta warisannya sudah dibagi, maka akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Kalau misalnya ada pajak silakan diselesaikan, kemudian harta warisnya ada utang itu harus dilaksanakan karena kasihan nih kalau orang tua kita meninggal hutangnya masih ada gitu ya. Itu benar. Dan Oke. terakhir dan kewajiban warisan ini harus diberikan kepada, ini kan harus turun temurun ya Mas ya. Betul. Terus itu harus tepat. Jadi kalau misal ketika ada konflik dengan orang keluarga yang tadi keluarga kita yang akhirnya dia mengklaim dan lain-lain, maka itu harus dihadapi dengan legowo sih. Jadi intinya itu legowo, ikhlas dan kendalikan diri kalian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya. Dan edukasi dan persiapan sejak dini ya. Edukasi dan persiapan sejak dini itu ya setuju 100%. Oke. Jadi buat sahabat Mirai Aset langsung bikin surat warisan, siap-siap. Salah satunya warisannya ahli warisnya saya. Enggak ya. 1/5. Oh, iya, itu Iya. nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4. 1/5. 1/5. Oh, Ya. banyak. Nah, bagian ya. Tapi nggak apa-apa kalau Dari- 1/5 dari 100 miliar dapat juga. Mas MJ, makasih banyak Sama-sama. udah mampir ke Bicara Uang dan ngobrol-ngobrol seputar warisan. Mudah-mudahan jadi edukasi juga untuk sahabat Mirai Aset dimanapun kamu berada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Itu dia Bicara Uang kita bersama dengan Mas MJ. Terima kasih banyak.